Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 16 Bone, dan yang saya banggakan dan tetap saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 16 Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi atau penyimbasan dalam rangka rangkaian kegiatan 356, khususnya diimplementasi di satuan pendidikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. For the great teacher of SMA Negeri 16 Bone, give me a moment of your time. Untuk guru-guru hebat SMA Negeri 16 Bone, saya minta sedikit waktu untuk kegiatan implementasi di satuan pendidikan terkait tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. How are you today? Okay, thank you. I hope you're always happy and healthy today. Dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Baik teman-teman sekalian, di layar kita bisa melihat. Di sini kita lihat ada foto Bapak Gubernur kita dan Pak Wakil Ibu Wagub terkait tentang ucapan selamat hari jadi ke-356 Sulawesi Selatan. Nah, kegiatan 3+5+6 yaitu 3 proyek kolaborasi digital, 5 program maju dan 6 program karakter. Biasa orang-orang bertanya, apa itu kegiatan 3+5+6? Ternyata ini disinkronkan dengan hari ulang tahun Sulawesi Selatan, yaitu ke-356. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu tidak sekedar memberikan pengetahuan kepada murid-murid kita, tetapi juga menanamkan kebiasaan sebagai bagian dari pengalaman untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang menjadi harapan kita semua. Tentunya kita guru-guru di UPT SMA Negeri 16 Bone sama harapannya Pak Menteri, kita menaruh harapan yang besar kepada anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat ke depannya. Baik, itu adalah generasi nokturnal. Apa itu generasi nokturnal? Ada banyak kekhawatiran di antara kita, bagaimana anak-anak generasi muda kita sekarang menjadi generasi yang nokturnal, yaitu generasi yang tidurnya lambat, tapi bangunnya juga terlambat. Dan ini banyak terjadi kepada siswa kita. Kadang ditanya, nak jam berapa tidur? Jam 3 ibu, jam 4. Dan bangunnya pasti terlambat. Kenapa? Karena tidurnya lambat. Ini menjadi sorotan dari pemerhati pendidikan, termasuk Menteri Pendidikan kita. Nah, apa penyebabnya sehingga ada generasi nokturnal? Ini karena adanya perubahan pola hidup seperti kebiasaan begadang karena pekerjaan, kemudian karena tugas sekolah, ada juga karena bermain games dan aktif di media sosial. Yang suka scroll TikTok biasa tidak sadar, sampai subuh masih scroll TikTok, bunyi azan baru sadar bahwa sudah mau pagi. Selanjutnya dampak teknologi, paparan layar gawai sebelum tidur. Nah, apa dampak negatifnya? Resikonya apa? Gangguan kesehatan seperti kurang tidur dan kelelahan. Baru kita beri sekolah, siswa sudah tidak semangat. Kenapa? Karena kurang tidur. Selanjutnya sulit beradaptasi dengan jam kerja atau sekolah yang berbasis siang hari. Dan yang ketiga, potensi gangguan sosial karena jadwal hidup berbeda dengan kebanyakan orang. Jadi banyak aktivitasnya di malam hari, sehingga siangnya jadi tidak bisa bersemangat beraktivitas. Indonesia hebat. Di sekolah kita itu sudah ada 2 penerapan yang rutin kita lakukan di Sabtu Sehat, yaitu salah satunya adalah olahraga, ya, kita olahraga dan makan sehat bersama. Itu alhamdulillah kita sudah rutinkan pagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada 7 kebiasaan Indonesia hebat, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, saya memilih bangun pagi. Kenapa? Karena saya ketika mengajar, banyak-banyak saya di jam pertama. Ketika saya menyapa siswa saya yang terlambat, banyak-banyak yang karena terlambat bangun. Jadi ini akan menjadi PR buat saya
yang mengikuti pelatihan supaya ada imbas ke guru-guru dan ada perubahan nanti ke anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di layar ini kita sudah melihat di slide ada topik bangun pagi. Bapak Ibu saya tanya Ki dulu, kalau mengajar Ki, siapa yang pernah menemukan ada siswanya yang terlambat? Ada? Iya. Dengan alasan apa? Tadi Pak Jasmine dengan alasan apa? Terlambat bangun. Bu Aji? Sama, terlambat bangun. Sama ternyata kasus kita. Sehingga saya memilih topik bangun pagi. Selanjutnya cara penerapan kebiasaan bangun pagi tentunya harus dirutinkan. Harus dirutinkan. Kalau anak-anak susah bangun pagi, kita butuh kerjasama dari orang tuanya. Kemudian diskusi manfaat bangun pagi. Ini juga bisa dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Proyek pagi hari banyak yang bisa dilakukan jurnal. Nanti saya perlihatkan jurnalnya. Memberikan contoh tokoh sukses supaya ada motivasi. Menciptakan lingkungan yang mendukung, misalnya kebersihan kelas dan keterlibatan orang tua. Selanjutnya bagaimana memahami pentingnya kebiasaan bangun pagi. Jadi banyak hal positif yang didapatkan ketika bangun pagi. Karena kalau kita bangun pagi semuanya terasa nyaman, tidak terburu-buru melakukan aktivitas. Peran guru, apa perannya guru? Sebagai teladan sama tadi pembimbing, motivator dan evaluator. Dan satu hal, meskipun guru melaksanakan keempat ini, kalau dari peran satuan pendidikan tidak mendukung tidak bisa juga. Jadi harus ada kebijakan yang mendukung. Misalnya adalah tata tertib, datang tepat waktu, kemudian sistem apresiasi, penghargaan untuk murid yang bangun pagi, dan edukasi serta sosialisasi. Nah kemarin itu waktu pelatihan, kami itu diberikan contoh jurnal seperti ini. Ini adalah bentuk jurnalnya. Jadi nanti anak-anak dibuatkan satu jurnal satu siswa seperti ini. Di sini ada datanya nama, kelas sampai sekolah. Nah ini khusus bangun pagi. Sebenarnya ada 7 jurnal. Sampai tidur cepat. Cuman karena saya memilih topik bangun pagi, maka saya hanya memperlihatkan jurnal bangun pagi. Semua diisi biodatanya anak-anak semuanya. Nah di sini betul-betul kelihatan jam kerjasama orang tua. Di sini bulannya apa, bulan berapa? Contoh sekarang bulan Oktober. Kalau misalnya kita mulai di November boleh, dan di pertengahan dimulai sekarang juga boleh. Kalau kita mulai dari sekarang, berarti kita mengisi nanti di posisi tanggal 16. Ini butuh konsisten dan jujur, karena banyak anak-anak mau dibilang cepat bangun pagi, baru napasukan parahnya orang tuanya. Nah di sini butuh konsisten dan jujur. Anak-anak itu diarahkan, tolong nak bangun jam berapa? Misalnya bangun jam 5.30, parah orang tua. Nah nanti ini dicek oleh guru, wali dan wali kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi itulah imbas dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Khususnya bangun pagi itu ini muaranya. Bagaimana anak-anak dibuatkan jurnal dan menjadi habit atau kebiasaan positif anak-anak untuk bangun pagi. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya lakukan untuk penyembasan kepada Bapak Ibu di UPT SMA Negeri 16 Kone. Semoga salah satu topik program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa menjadi perhatian. Kenapa? Karena anak-anak kita mengawali aktivitasnya dari bangun pagi. Kalau mereka bangun pagi dengan suasana gembira, hati nyaman, insya Allah dia akan beraktivitas dengan nyaman sampai nanti pulang sekolah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga di tempat yang penuh berkah ini kita bisa ikhlas berbuat untuk